para pemirsa YouTube Surya KS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam Rahayu. Pada video kali ini saya akan menonton dari konten-konten berikut ini. Dalam hal ini banyak pembicaraan mengenai ilmu Jawa, ilmu Nusantara atau tentang kearifan lokal. Namun demikian, di sini saya juga melihat banyak ketimpangan, kesenjangan pemahaman, atau bisa dikatakan adanya pemahaman yang kurang pas atau kurang lengkap, sehingga banyak memberikan makna atau arti yang berbeda dengan fakta. Dan perlu saya ulangi lagi bahwa ilmu Jawa itu adalah ilmu berdasarkan fakta, sehingga disebut sebagai ilmu kasunyatan. Baik itu dalam ranah yang sifatnya itu fisik maupun ranah metafisik. Jadi kiranya kalau belum memenuhi kaidah kasunyatan itu belum layak untuk disebut sebagai ilmu Jawa yang sesungguhnya. Nah, di sini saya akan menonton beberapa obrolan, dalam hal ini obrolan antara pesulap merah dengan YouTuber-YouTuber yang lain, dan saya melihat ada beberapa hal yang perlu saya koreksi dan saya luruskan, karena pendapat-pendapat, asumsi-asumsi yang disampaikan di sini sifatnya itu subjektif, artinya tidak sesuai dengan fakta ya. Saya pribadi dalam hal ini kapasitas sebagai orang Jawa, saya juga senang mengimplementasikan spiritual Jawa, kesenian Jawa, local wisdom Jawa, sehingga saya sedikit banyak telah menyaksikan dan mendapatkan bukti-bukti akan berbagai hal atau berbagai macam tentang ilmu Jawa. Nah, mumpung di sini yang dibahas oleh pesulap merah ini adalah bersinggungan dengan ilmu-ilmu Jawa, kearifan lokal Nusantara, yang sedikit banyak saya juga paham tentang apa yang sedang dibahas, maka saya di sini punya kapasitas dan saya berkepentingan untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih real, yang lebih rasional, sesuai dengan apa yang saya ketahui, saya saksikan dan saya alami sendiri. Pemahaman ini saya tujukan khususnya untuk para pemirsa YouTube Surya KS yang selama ini yang telah dengan setia mengikuti konten-konten yang saya sampaikan, dan saya yakin pemahaman saudara-saudara semua sudah banyak sekali kemajuan tentang apa arti sesungguhnya kehidupan ini, tentang berbagai macam pengetahuan spiritual, khususnya spiritual Jawa. Nah, di sini agar supaya tidak terjadi suatu pemahaman yang justru kacau ya, karena panjenengan mendapatkan informasi yang sifatnya itu subjektif dari penilaian atau dari asumsi-asumsi yang disampaikan oleh pesulap merah. Maka di sini saya punya alasan sebagai orang Jawa dan sebagai pelaku spiritual Jawa, saya punya kepentingan dan saya punya tujuan agar supaya para pemirsa YouTube Surya KS pemahaman selama ini yang telah dicapai tidak buyar dengan sia-sia atau tidak menjadi kacau balau karena adanya pemahaman secara subjektif atau asumsi-asumsi penilaian yang tidak sesuai dengan fakta, baik fakta yang sifatnya metafisik maupun fakta yang sifatnya fisik. Di sini saya melihat kapasitas Marcel atau populer dipanggil sebagai pesulap merah. Ini kapasitas yang saya lihat di sini sebagai pesulap. Namun mungkin di sini keinginan yang besar sekali untuk memahami segala sesuatu, akhirnya saya menilai, saya melihat di sini terjadi banyak penyederhanaan makna, sehingga akhirnya pesulap merah menyampaikan berbagai asumsi pendapat secara subjektif yang jauh dari fakta dan apa yang saya saksikan selama ini. Mungkin dalam satu hal, misalnya dalam hal labrak-melabrak terhadap orang-orang yang dinilai atau dianggap sebagai orang yang hanya memanipulasi ketidaktahuan orang untuk suatu kepentingan ekonomi dan sejenisnya. Mungkin disitulah keahlian pesulap merah ini, karena memiliki keterampilan bermain sulap juga, sehingga pesulap merah akan tahu apabila ada seseorang yang melakukan kebohongan di depan publik dan keahlian sulap itu disalahgunakan oleh seseorang untuk memanipulasi, bahkan untuk menipu orang-orang yang tidak paham. Namun di sisi lain itu bukan berarti pesulap merah ini tahu segalanya, karena saya di sini juga akan memberikan suatu apresiasi yang sifatnya itu objektif ya, apa adanya. Kalau memang ada kelebihan, saya berikan apresiasi itu sebagai kelebihan, tapi kalau ada kekurangan harus saya sampaikan. Saya tidak akan berpihak kepada siapapun,
tetapi saya berpihak kepada ilmu Jawa yang sifatnya itu faktual atau ilmu yang berdasarkan kasunyatan. Tetap saya selalu konsisten untuk memegang prinsip seperti itu. Ini untuk video pertama, mari kita tonton bersama-sama. Ya, Teknik ya semuanya. bukan telekinesis, gitu. Telekinesis itu konsep pertunjukan, Bang, menggerakkan benda tanpa disentuh. Tapi ada nggak orang punya kemampuan telekinesis beneran? Maksudnya Nggak dia ada. benar-benar? Nggak ada sampai saat ini. Jadi semuanya masih bisa dijelaskan. Ih, matilah budaya kita nih. Kayak zaman dulu tuh terkenal dulu sebutan Indonesia tenaga dalam. Iya. Kalau di sebutan Barat telekinesis. Betul. Iya. Sebenarnya ya ada tekniknya semua. Kayak cara gerakin kacamata, gerakin sedotan gitu-gitu semua. Nah, ini sampai di sini bahwa pesulap merah ini tidak mempercayai adanya tenaga dalam yang disamakan dengan telekinetik ya. Di sini arti telekinetik itu kan menggerakkan benda dari jarak jauh atau long distance tanpa menyentuh ya. Itu bisa dikategorikan sebagai energi telekinetik. Namun demikian, untuk yang namanya tenaga dalam ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan telekinetik. Karena telekinetik ini kan diidentikan dengan kebendaan ya. Misalnya orang menggerakkan benda dari jarak jauh. Dalam ilmu Jawa tentang tenaga dalam, sebenarnya hal itu sangat jarang ya dikuasai oleh seseorang dan hanya dikuasai orang-orang tertentu saja. Dan saya masih ada seseorang yang saya kenal sekali, beliau bisa melakukan itu, tapi kalau diminta untuk atraksi, beliau tidak mau, karena ya itulah, karena tetap memegang prinsip bahwa semakin tinggi ilmu yang dikuasai seseorang, maka harus disertai diiringi dengan ilmu padi yang selalu memegang etika, kesantunan, atau merunduk seperti padi yang berisi. Dan tentu saja beliau lebih memilih dianggap orang yang nggak bisa apa-apa ketimbang harus menunjukkan atau show off di depan publik. Tetapi dalam saat-saat darurat, saat-saat tertentu yang terpaksa memang harus digunakan, itu baru bisa disaksikan. Artinya orang yang menyaksikan pun secara insidensial, tidak bisa direncanakan. Tapi saya percaya dan saya menyaksikan sendiri memang ada. Nah, kemudian yang tentang spesifikasi tentang tenaga dalam, saya pun banyak mempelajari, sudah kira-kira sudah 30 tahun saya mempelajari seluk-beluk tentang tenaga dalam, dan saya sampai hari ini saya lebih percaya diri untuk menyimpulkan bahwa tenaga dalam itu akan mudah disalurkan, dialirkan kepada sesama makhluk hidup, bisa sesama manusia atau bisa terhadap binatang. Itu nanti efeknya terutama untuk yang kepada manusia ya, itu kita bisa melihat efeknya secara lebih real, lebih konkret. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa ilmu tenaga dalam itu tidak ada, karena saya pun mempelajari sudah 20-30 tahun, dan kemudian ketika kita praktekkan untuk disalurkan ke orang-orang yang sakit, misalnya sakit stroke ya, kita biasa menyalurkan energi dari jarak kira-kira 2 meter, 3 meter tanpa menyentuh orang yang sakit stroke itu, dan nanti akan terlihat reaksi tubuh itu, misalnya kemudian tangannya, kakinya bergetar, terus kayak gerak-gerak sendiri, itu merupakan respon dari tubuh orang yang mengalami stroke itu. Dan disitu kalau kita baca dan kita analisa, itu merupakan adanya reaksi dari gerakan atau aliran darah yang semakin bagus. Kemudian orang sakit itu kalau diumpamakan mesinnya itu dingin atau kurang api di dalam tubuhnya, maka ketika kita salurkan energi yang berupa tenaga dalam, itu kan seperti kita memantik api ya. Jadi nanti tubuh itu akan terangkat pembakarannya, metabolismenya, kemudian akan menjadi lebih hangat, dan disitulah akan terjadi reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh, sehingga yang tadinya tubuh itu warnanya kuning ke biru ke hijau-hijauan, karena orang stroke biasanya kan warnanya seperti itu. Nah, ketika kita tembak tenaga dalam tanpa menyentuh dari jarak 2 meter, 3 meter, kemudian ada reaksi seperti kena setrum gitu, kayak kejang-kejang gitu, itu merupakan bukti bahwa inner power itu ada. Dan nanti ketika kita hentikan untuk melakukan terapi tenaga dalam, nanti reaksi tubuh juga berhenti. Nah, ini bisa dibuktikan, dan kita udah berkali-kali nolong orang tanpa kita pungut biaya apapun, karena ini hanya sebagai
ya dharma kita untuk menolong orang. Dan tidak hanya kepada orang yang sakit, bahkan kepada orang-orang yang tidak sakit. Misalnya orang-orang kita sedang berlatih meditasi, olah napas, kemudian sambil kita tembak energi atau tenaga dalam dari jarak tertentu tanpa menyentuh, dan kita lakukan secara diam-diam supaya tidak merasa tersugesti ya. Kemudian kalau nggak gerak nanti dikira nggak peka, makanya terpancing untuk bergerak. Itu kita hindari adanya kemungkinan seperti itu. Maka ketika kita lontarkan inner power ke orang-orang yang sedang meditasi itu tanpa sepengetahuan, tanpa aba-aba, dan nanti akan terlihat reaksi dari tubuh itu. Kepala misalnya yang kita tembak, kita salurkan tenaga dalam itu nanti akan berayun-ayun, kemudian ada yang sampai guncangannya juga cukup kuat, dan itu semua tetap tergantung kepekaan masing-masing orang. Jadi tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamaratakan. Reaksi dari setiap orang pasti berbeda-beda. Kalau bagi orang-orang yang tidak peka, yang bebal banget ya, artinya ya kita tembak itu kayaknya reaksi tubuh itu seperti nggak kelihatan. Walaupun kalau nanti ditanya tadi merasakan apa, ya biasanya tadi merasakan tiba-tiba seperti rasa kantuk yang luar biasa. Nah, itu reaksi-reaksi yang tidak bisa terbaca dari luar, dari gerak-gerak tubuh sebagai pertanda respon tubuh, tetapi itu hanya bisa dirasakan oleh orang tersebut. Dan ngantuk ini bisa kita pahami sebagai turunnya gelombang otak dari gelombang beta menuju alfa. Bahkan nanti kalau kita lanjutkan untuk menyalurkan energi inner power, itu bisa saja seseorang itu kemudian jatuh terlelap tidur. Itu karena gelombang otak itu sudah masuk ke theta. Itu karena ada dibantu oleh inner power yang kita salurkan misalnya ke cakra mahkota, ke cakra jantung, kemudian ke cakra papasu. Itu reaksinya akan cepat sekali untuk membuat orang itu terlelap tidur. Bahkan saya seringkali memberikan terapi kepada orang tua saya sendiri, ibu saya sendiri yang sudah usianya sekarang 86 tahun dan puji syukur masih sehat. Kalau saya ketemu ibu saya, kemudian saya berikan terapi tenaga dalam, saya transfer energi ya. Selang waktu 5 menit dari awal kita transfer energi, nanti ibu saya biasa udah langsung seperti mau pingsan. Tapi itu bukan mau pingsan, tapi itu ngantuk yang sangat berat. Makanya saat posisi duduk kita terapi, kita alirkan tenaga dalam, kemudian baru 5 menit, belum ada 10 menit, udah nggak kuat menyangga badan bersandar di kursi. Akhirnya minta diantar ke kamar mau tidur. Nah, saat beranjak dari kursi ke kamar itu paling jaraknya hanya sekitar 10 meter, kadang nggak nyampe 5 meteran. Itu harus ditopang kanan kiri tangannya, karena kalau nggak kuat berjalan saking terserang rasa kantuk yang luar biasa karena efek dari kita transfer energi atau tenaga dalam. Tapi setelah direbahkan itu ya nggak lama, nanti begitu 20 menit, 30 menit kemudian hilang kantuk, entah sempat tertidur atau tidak. Tapi biasanya dalam selang waktu antara 30 menit nanti sudah bangun lagi dan badan kelihatan segar banget. Nah itu saya bisa mengatakan bahwa inner power itu sebenarnya ada, dan itu bisa disaksikan, dibuktikan hanya orang-orang yang memang menguasai dan memang bisa ya. Dan kadang itu ya perlu latihan yang cukup lama ya. Tapi mungkin ini pandangan dari pesulap merah sendiri, saya kira punya pandangan demikian tidak ada ya, karena memang tidak melihat dan tidak membuktikan sendiri. Tapi mungkin kalau belajar intensif dan atau memang berbakat dan punya kepekaan dari sixth sense-nya, saya kira nanti akan punya pendapat lain. Tapi di usianya yang masih cukup muda, itu masih terlalu dini atau terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Sebaiknya jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Ibaratnya begini, hidup juga belum lama, pengalaman juga belum sebanyak yang sudah senior, tapi sudah memberikan kesimpulan-kesimpulan dan bahkan kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya itu fundamental, prinsipil, bahkan yang kesimpulannya itu sangat bertentangan dengan apa yang dipahami oleh kebanyakan orang-orang yang sudah senior. Nah itu seringkali orang memang
terpancing untuk membuat satu statement atau pandangan yang benar-benar bertolak belakang ya. Jadi out of box ya, out of the box, out of the frame. Tetapi itu belum tentu sebuah discovery atau temuan baru. Bisa saja itu sebagai sikap menentang arus atau bahkan yang lebih ekstrim lagi melawan fakta. Nah ini kalau yang terjadi, ini kan akan membuat diri sendiri malu di kemudian hari. Kalau dalam ilmu Jawa, di dalam serat Wedatama itu juga sudah diperingatkan oleh Yang Gusti Mangkunegoro yang keempat itu. Yang zaman manggen itu akan banyak orang anak muda yang durung pecus kesusu selak besus. Jadi sebenarnya pengetahuannya masih cetek, pengalaman hidupnya masih dangkal, belum banyak, tetapi sudah keburu menjadi orang yang pinter segala hal. Jadi akhirnya itu sarengat itu isih sare wis jengat. Jadi seperti itu yang terjadi. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi, untuk lebih berhati-hati, jangan terlalu berapi-api dan terlalu bersemangat ya untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya kontroversial. Apalagi kalau kita menyadari bahwa kesimpulan yang kontroversial itu merupakan antitesis yang melawan tesis besar yang memang selama ini sudah melalui berbagai macam hipotesis, yang sudah melalui berbagai macam uji coba. Dan mungkin saya sarankan kalau memang pesulap merah tidak percaya tentang tenaga dalam, silahkan kunjungi dulur-dulur yang ada di perguruan Betaku Merpati Putih. Nah nanti di situ Anda akan diberikan suatu semacam pembuktian lah bahwa tenaga dalam itu ada. Kalau saya pribadi ya silahkan disaksikan, ditonton sendiri ketika saya sedang menolong orang. Tapi kalau saya memang mengkhususkan waktu untuk membuktikan, ya saya tidak begitu tertarik ya, karena dengan begitu nanti saya sudah terjebak pada sikap untuk show off atau untuk pamer bahwa saya bisa kan. Tapi kalau memang mau membuktikan silahkan. Ketika nanti saya ada orang yang ingin saya tangani, misalnya stroke atau apa, atau mungkin bisa dilatih bersama, misalnya disiapkan 20 orang kan, nanti diantaranya itu ada yang kurang sensitif, ada yang kurang peka, ada yang sedang. Nah nanti akan kelihatan, karena kita biasa memberikan suatu pelatihan seperti itu tenaga dalam, dan kita juga tidak mau terjadi sugesti dan manipulasi dalam memberikan pelatihan, sehingga semua bisa dibaca dan dinilai, kemudian disimpulkan bahwa semua ini tanpa rekayasa, tanpa trik. Maka itu akan bisa dipahami oleh kita semua bahwa ternyata apa yang kita alirkan, inner power, itu memang ada efeknya. Tapi saya garis bawahi, saya tidak fokus ke benda, karena untuk menggerakkan ke benda itu sudah bukan tenaga dalam lagi. Kalau di tradisi Jawa itu sudah masuk ke ranah ilmu kesaktian atau kasekten. Nah ini yang harus dipahami oleh pesulap merah, bahwa dalam tradisi keilmuan Jawa, oleh pewawancara juga ya, yang tadi mengatakan bahwa matilah budaya kita nih. Itu merupakan kesimpulan yang tergesa-gesa, dan saya kira itu panjenengan kurang memahami ya, tapi sudah memberikan kesimpulan. Maka pesan saya seperti dalam video terdahulu kepada siapapun, khususnya kepada para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, agar jangan kagetan dan gumunan, sehingga kita tidak menjadi orang yang reaksioner ya. Dan kita tetap harus selalu menanamkan jiwa kesatria kita. Kita berani menilai yang positif, kelebihan kita akui, tapi kalau ada kekurangan ya kita sampaikan ya. Jangan karena ketidaksukaan Anda atau kebencian Anda kepada seseorang sehingga Anda menutup mata terhadap semua kelebihan dari orang tersebut. Itu juga tidak bijaksana. Indonesia lebih percaya ke agamanya masing-masing daripada percaya perdukunan. Berarti indigo nggak ada ya? Indigo tuh sebenarnya arti sebenarnya gini bang. Indigo tuh adalah orang yang memiliki kelebihan daripada orang umumnya. Jadi kayak misalkan lu bisa nginget 100 nama dalam waktu 1 menit. Nah itu indigo disebutnya. Ya itu mah kelebihan. Iya memang kelebihan, iya yang kayak gitu-gitu. Indigo aslinya. Oh bukan indigo yang bisa lihat hantu gitu? Enggak dong. Gue total, kalau gue pribadi, Master Dedi juga kemarin bilang gitu, nggak percaya kita tuh indigo.
Yang orang bisa ngelihat di situ ada hantu. Iya. Kalau gue sih gue langsung minta buktiin bang. Ya susah dong. Kayak misalnya Maksudnya nih, dinyatakan hantunya gitu, Enggak, dia enggak. berbentuk gitu. Lu ngaku indigo misalnya coba. Nah, gua ngakuin Coba dulu. lu ngeliat putih-putih kan gitu doang kan. Iya, gua Kalau gue ngeliat nyebutnya dulu. indicrot kalau yang kayak gitu bang. Nah ini sebenarnya ini ada yang miss ya. Ini ada faktor mistik yang cukup fatal ya. Yang pertama tadi tentang dukun ya. Ini saya minta kepada pesulap merah itu jangan gebyahuyah, jangan main gebyahuyah. Anda kan orang Jawa ya. Itu kan tahu ada dukun bayi, ada dukun pijet ya. Itu kan semua dukun. Dukun itu kan untuk menyebut orang yang punya kelebihan dalam hal misalnya pengobatan yang mengobati berbagai penyakit ya. Itu semuanya disebut dukun. Nah, ya ini kalau dalam istilah lain itu disebut juga sebagai tabib atau juru sembuh. Nah, ini dukun ini sebenarnya juru sembuh awalnya. Jadi tolong jangan membunuh karakter dukun karena begini ya. Ada beberapa orang yang memang menyalahgunakan profesi dukun kemudian untuk menipu, kemudian Anda mengatakan bahwa semua dukun itu jelek, itu juga tidak bijaksana. Maka jiwa muda Anda sebaiknya harus lebih waspada, harus lebih hati-hati, harus lebih berpikir yang lebih luas ya, harus punya pandangan yang komprehensif dan holistik. Karena ini seperti ini yang justru Anda melakukan punishment, Anda melakukan suatu bentuk penghakiman terhadap tradisi orang Jawa dan Anda sendiri orang Jawa. Nah, di sini tolong kalau bisa harusnya justru diluruskan. Aslinya dukun itu asal muasalnya itu sebenarnya sangat positif ya. Zaman dulu tanpa dukun ya orang kemana? Belum ada dokter, yang ada dukun. Nah, sekarang kalau dukun modern itu ya disebutnya dokter. Cuman alatnya aja yang berbeda. Tapi soal pengetahuan belum tentu dokter itu bisa melebihi seorang dukun yang pengalaman ya. Bisa saja pengalaman seorang dukun itu mengalahkan ilmunya dokter yang masih berkutat pada teori. Jadi tolong kalau memang Anda punya komitmen untuk membela kebenaran, ini juga harus Anda bela ya. Ini juga harus Anda bela bahwa Anda punya tanggung jawab untuk mengembalikan nama baik dari dukun itu ya. Kalau memang ada orang-orang yang menyalahgunakan, itu sebenarnya Anda bagus melabrak. Kemudian Anda mengungkap di mana sisi enggak benernya, di mana sisi kekurangannya ya, yang digunakan untuk memanipulasi orang banyak. Itu bagus di satu sisi. Tetapi di sisi lain, ini bisa dikatakan bahwa tangan kanan menjadi pahlawan, tapi tangan kiri menjajah. Nah, ini kepribadiannya bisa dibilang ini ganda ya. Jadi di satu sisi tangan kanan menjadi pahlawan, tangan kiri menjadi penjajah. Jadi ini tolong untuk direnungi sebagai evaluasi ya. Jangan sampai Anda yang ingin menjadi pahlawan tetapi di sisi lain Anda justru menjadi penjajah untuk local wisdom, untuk orang Jawa khususnya dan untuk Nusantara pada umumnya. Dengan demikian ya apa yang dilakukan antara dharma dan adharma ya akhirnya nggak mendapatkan apa-apa kan. Para pemirsa YouTube Surya KKS, untuk soal indigo itu kan warna keungu-unguan yang lebih ke ungu muda ya, atau lembayung apa ya, bukan lembayung ya, itu indigo itu warna apa? Warna aura. Jadi orang yang disebut indigo itu orang yang telah memiliki warna aura itu indigo. Dan itu posisinya ada di cakra mahkota. Apakah orang indigo bisa melihat sesuatu yang sifatnya metafisik atau gaib? Ya belum tentu. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Karena begini ya, orang bisa melihat gaib atau tidak itu tidak tergantung auranya warna apa. Orang bisa melihat gaib dengan warna indigo itu nggak ada hubungannya kalau menurut saya pribadi. Gini ya, orang kalau memang sudah punya talenta, berbakat melihat sesuatu yang sifatnya metafisik ya, aura tubuhnya sedang merah, sedang marah atau sedang sakit itu ya tetap saja bisa melihat sesuatu yang sifatnya metafisik ya, atau sifatnya gaib. Jadi ini para pemirsa YouTube Surya KKS ini agar bisa lebih dipahami dan ini menjadi suatu pelajaran. Nah, inilah saya tertariknya untuk membahas. Saya bukan untuk panjat sosial ya, karena saya sudah terbiasa dulu sejak tahun 2008 itu nama saya sudah dikenal jutaan orang di Indonesia
Bahkan di situ YouTube pun belum ada, dan saya tidak merasa itu sebagai suatu kebanggaan atau kelebihan. Saya merasa itu ya biasa-biasa saja. Tapi ini yang menarik di sini, karena mumpung ada bahan untuk membahas. Ini sudah ada, ini loh contoh pemahaman yang tidak pas, pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang seolah-olah ya ini rasional banget. Tetapi kalau kita kupas lebih rasional lagi, ya akhirnya ketahuan di mana kekurangannya. Maka saya katakan ya, soal indigo itu seperti itu ya para pemirsa. Jadi tidak ada hubungannya warna indigo itu bisa melihat gaib atau tidak ya. Nah sekarang begini, semua orang, semua bayi itu sebenarnya bisa melihat gaib. Saya bukan mengatakan semua itu indigo itu rancu. Jadi semua bayi itu sebenarnya bisa berinteraksi dengan gaib. Makanya seringkali ada bayi yang nangis di jam-jam tertentu. Karena apa? Ada persinggungan dengan ya entitas yang sifatnya itu metafisik ya. Bayi itu kan peka banget. Digendong bukan ibunya aja nangis. Baru dideketi orang yang bukan ibunya atau bukan orang tuanya, bisa saja gelisah atau rewel, bahkan sampai nangis juga. Apalagi yang sifatnya itu masih asing, misalnya digendong tetangga atau digendong orang yang belum mandi, yang wah bau keteknya nggak karuan, nah itu bayi bisa saja teriak-teriak nangis ya. Maka dari itu ya itulah bayi itu memiliki kepekaan yang luar biasa. Hanya saja dalam perkembangannya ketika sudah masuk sekolah, biasanya di sekolah itu yang lebih diasah itu otak bagian kiri. Maka akhirnya ya otak bagian kanan yang menopang daya pengetahuan spiritual itu tidak terasah dengan semestinya, dengan proporsional. Dan jika itu terus, proses itu terus berlangsung, otak kiri yang diasah ya, maka yang akan terjadi, otak kanan akan terbenam. Pengetahuan spiritual seseorang akan menjadi makin ciut, makin kerdil, dan bahkan seperti di dalam penjara. Kesadaran spiritualnya seperti di dalam gua. Orang yang ada di dalam gua, orang yang hidup di dalam gua itu tidak menyadari bahwa dunia di luar sana itu betapa indah dan hebohnya. Dan dia hanya menganggap bahwa kehidupan di dalam gua itulah yang paling hebat. Makanya itu yang kemudian menjadikan seseorang itu merasa sudah tahu segalanya. Padahal sebenarnya ya masih katak di dalam tempurung. Maka dari situ setelah pendidikan itu berlangsung terus ya, di sekolah sejak taman kanak-kanak, SD, SMP dan seterusnya, kalau saya melihat kurikulum yang diberikan itu ya lebih banyak memberatkan ke bekerja, sistem bekerjanya otak kiri. Nah di situ kemudian makin lama otak kanan tenggelam, dan akhirnya apa, bangsa Indonesia ini menjadi muncul atau lahir generasi-generasi yang miskin pengetahuan spiritual. Orang yang miskin pengetahuan spiritual, akibat selanjutnya adalah generasi yang seperti menggunakan kacamata kuda, yang dilihat hanya satu tok di depan, yang lain salah dan nggak ada. Itulah orang-orang yang anti toleran, orang-orang yang fanatik. Lanjut. Yang orang bisa ngelihat di situ ada hantu. Iya, kalau gue sih gue langsung minta buktiin, Bang. Ya susah dong. Kayak misalnya maksudnya dinyatakan hantunya gitu, enggak. berbentuk gitu. Lu ngaku indigo misalnya tuh. Nah, gua ngakuin. Coba lu ngeliat putih-putih kan gitu doang kan. Iya, Kalau gue nyebutnya indicrot kalau yang kayak gitu, Bang. Jadi begini ya, saudara-saudara. Ini di satu sisi kan selalu minta bukti. Nah sekarang kalau yang ingin dibuktikan itu adalah sifatnya itu gaib atau metafisik, sedangkan diri sendiri itu tidak bisa melihat, itu percuma. Sama saja itu guru matematika, tetapi nilai matematikanya cuma dapat 2 gitu kan. Apa jadinya? Jadi inilah yang terjadi, kadang blunder, yang kadang suatu yang menjebak diri sendiri, bahwa sesuatu yang sifatnya gaib itu hanya bisa dibuktikan oleh orang-orang yang memang sama-sama memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan gaib. Jadi kalau seperti ini yang terjadi ya, mana kalau kamu memang melihat hantu, kamu memang melihat sesuatu yang sifatnya gaib, ya mau dibuktikan 1000 kali pun tidak akan percaya, karena memang itu tadi, buruk muka cermin dibelah. Diri sendiri yang memang tidak mampu untuk melihat bukti, tetapi menyimpulkan bahwa ternyata itu tidak terbukti, padahal diri kita sendiri yang tidak bisa melihat bukti kemudian menyimpulkan bahwa sesuatu tidak terbukti. Nah ini jadi
anak-anak muda ya, generasi muda ini tidak sedikit yang seperti ini, maka saya tidak lelah-lelahnya untuk memberikan untuk selalu sharing, memberikan cerita tentang pengalaman hidup saya, dan semua saya dasari dengan fakta supaya generasi bangsa ini biar bisa lebih benar dalam mempelajari ilmu spiritual, ilmu pengetahuan spiritual. Oke lah kalau memang minta pembuktian itu seperti dalam bidang keahliannya sebagai seorang pesulap, kemudian ada melihat orang yang punya keahlian sulap tapi bukan untuk menghibur dalam pertunjukan, tetapi justru untuk memanipulasi data untuk menipu orang lain, mencari korban ya dengan motif ekonomi ya, itu memang baru nggak benar, dan itu silahkan untuk dibuktikan, karena pesulap merah ini kan punya keahlian dalam ilmu sulap, keterampilan sulap, maka dia akan mudah sekali untuk membuktikan bahwa seseorang itu hanya bermain sulap, hanya ngetrik ya untuk memanipulasi pemahaman dan pengetahuan orang atau tidak. Tetapi ketika kemudian mengkritik atau kemudian tidak sepakat, tidak setuju dengan ilmu-ilmu yang sifatnya sudah merambah ke ranah gaib ya, kalau memang mau melihat buktinya, yaitu harus membekali diri supaya diri pribadi mampu melihat gaibnya, kemudian baru ngetes apakah seseorang atau orang lain itu memang benar-benar bisa melihat gaib atau tidak. Nah, kalau saya katakan bahwa gaib itu pun sebenarnya objektif, saya berani menyimpulkan bahwa fakta yang sifatnya gaib atau noumena itu sebenarnya sifatnya objektif ya, bukan subjektif. Yang masing-masing orang kalau melihat itu beda-beda itu enggak, tapi tetap saja sifatnya objektif. Hanya saja pembuktian objektivitas ini lebih sulit dari sesuatu yang sifatnya itu real atau nyata, karena gaib ini hanya bisa dibuktikan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan berinteraksi dengan gaib. Jadi kalau melihat sesuatu yang sifatnya metafisik itu ya punya objeknya bisa dilihat dengan clarity atau dengan tingkat kejelasan itu yang relatif ya unda-undi atau ya hampir sama lah begitu. Nah soalnya begini, kalau orang itu kalau kemampuan melihat gaibnya itu timpang, jadi yang satu melihat objek gaib itu secara utuh ya, dari kepala, kaki, tangan semuanya kelihatan, tapi orang yang lain lagi belum tentu melihat objek gaib itu secara utuh, bisa saja hanya 80% atau bahkan hanya 50%, maka yang dilihat hanya dada ke bawah. Terus orang tersebut menyimpulkan bahwa tadi saya melihat hantu tanpa kepala, padahal ya hantunya tetap ada kepala, tapi bagian kepala itu tidak Anda lihat. Itu yang terjadi. Atau kemudian Anda melihat hantu yang terbang ya, kakinya tidak menyentuh tanah, yaitu karena apa? Anda tidak mampu melihat bagian kaki atau bagian yang di bawah. Dan memang bagian yang di bawah itu memang seperti ini ya, karena seperti seolah-olah itu tidak menyentuh ke permukaan tanah. Itu karena dimensinya beda, dan itu sebagai batas antara fisik dan dalam tanda petik fisiknya objek gaib dengan fisiknya bumi. Ini ada batas, dan batas ini seperti seperti blur gitu ya. Jadi ada transisi. Jadi itu batas itu tidak langsung tegas dimarkasi, ini objek gaib, ini objek fisik ya, itu tidak langsung tegas, tapi bisa berupa seperti kalau video itu ada transisi. Jadi pada saat transisi itu bisa blur, bisa bercampur ya. Nah, itulah yang kemudian terkesan bagian bawah atau bagian kaki itu tidak begitu jelas atau tidak tampak. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan rasional. Baiklah para pemirsa, nanti kita lanjutkan untuk obrolan yang lain lagi. Ini masih cukup banyak obrolan yang perlu saya berikan koreksi, karena saya merasa dan menyaksikan bahwa ini tidak sesuai dengan sejatining urip atau ilmu Jawa yang sesungguhnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangasuti, rahayu saking titah dumadi.